Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas kembali materi mengenai struktur atom, materi SMA kelas 10. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah mengenai perkembangan teori atom. Jadi, teori atom itu dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan sampai dengan yang terbaru adalah teori atom modern itu yang, ditemukan pada tahun 1926. Jadi pertama kali, teori tentang atom itu dikemukakan oleh Demokritus, di mana Demokritus itu menyatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian berabad-abad, setelahnya tidak ditemukan lagi teori tentang atom, baru sekitar tahun 1803 John Dalton mengemukakan teori tentang atom. Atom digambarkan sebagai bola pejal. Nah, kemudian teori atom Dalton ini disempurnakan oleh Thomson pada tahun 1904, di mana bentuk atom dari Thomson itu adalah seperti roti kismis. Jadi, sebuah bola pejal bermuatan positif, kemudian di kulitnya tersebar muatan negatif. Kemudian, pada tahun 1911 Rutherford menyempurnakan teori atom dari Thomson. Jadi, Rutherford ini menemukan inti atom, dari atom itu ya. Jadi ditemukannya inti atom adalah merupakan, temuan terbaru dari Rutherford mengenai atom. Kemudian pada tahun 1913, Niels Bohr itu menemukan teori baru tentang atom, itu adanya, level energi atau tingkat energi. Jadi elektron itu berputar mengelilingi inti, dalam tingkatan energinya masing-masing. Nah, kemudian teori atom yang terbaru yang sampai sekarang belum ada penyempurnaan, itu adalah teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum yang ditemukan, pada tahun 1926 oleh, ahli matematika Edwin Schrödinger yang, berhasil menemukan persamaan matematis untuk menggambarkan, probability atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Nah, akan kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah perkembangan teori atom. Yang pertama teori atom Dalton. Jadi, Dalton, kalau kita simpulkan mengemukakan 4 hal penting ya. Jadi, yang pertama, materi itu tersusun atas partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi, itu yang disebut dengan atom. Ya, jadi bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi lagi itu disebut dengan atom. Kemudian yang kedua, atom unsur yang sama, identik dalam segala hal, dan atom unsur yang berbeda dalam segala hal dan berbeda dengan atom yang lain. Jadi ini maksudnya adalah, apabila atom itu sama, maka identik dalam segala hal sifatnya sama, dan apabila, atom itu berbeda, maka akan memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan dan pemisahan atom. Ya, jadi misalnya, dalam reaksi kimia, contoh yang paling mudah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah misalnya, berkaratnya besi. Jadi, besi Fe apabila bereaksi dengan H2O dan O2, itu nanti akan terbentuk karat besi, oksida besi, rumus kimianya adalah Fe2O3. Nah, ini terjadi, pemisahan dan penggabungan atom sehingga membentuk senyawa yang baru. Yang keempat adalah atom dapat bergabung membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Ini yang keempat nanti akan kita bahas pada, materi di semester 2 mengenai, hukum-hukum dasar kimia, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk atom dari Dalton, jadi bola pejal. Bola pejal itu seperti, eee bakso ya, jadi bakso itu dalamnya penuh berisi. Jadi itu adalah, model atomnya Dalton. Nah, Dalton ini, teori atomnya memiliki kelemahan. Jadi, teori atom Dalton itu tidak bisa menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Jadi ternyata ada larutan-larutan seperti air laut, seperti air hujan, itu ternyata bisa mengalirkan listrik. Nah, teorinya Dalton tidak bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Maka teori atom Dalton tersebut itu disempurnakan oleh Thomson ya, J.J. Thomson. Nah,
Teori atom seperti apa yang dikemukakan oleh Thomson? Thomson menyatakan bahwa atom itu berbentuk seperti roti kismis, yaitu bola pejal bermuatan positif, jadi bolanya bermuatan positif, kemudian di kulitnya itu tersebar muatan negatif. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya, jadi bola pejal, bola yang dalamnya penuh berisi, muatannya adalah positif, kemudian di kulitnya ini tersebar muatan negatif. Ini adalah teori atom Thomson. Nah, Thomson ini penemuannya didasarkan pada eksperimen yang dikenal dengan tabung sinar katoda. Jadi bentuk dari tabung sinar katoda itu adalah seperti yang ada di gambar. Jadi seperti yang ada di gambar. Jadi di sini kutub negatifnya ini adalah katodanya. Kemudian di sini kutub positifnya adalah anoda ya. Jadi di sini C ini adalah katoda, A ini adalah anoda. Nah, kemudian di sini ada lempeng bermuatan ya. Jadi bermuatan listrik. Ini adalah yang di sini E. Ini ada 2 lempeng, ini bermuatan listrik. Jadi kalau misalnya tabung sinar katoda ini dialiri listrik, maka nanti akan memancarkan suatu sinar. Sinarnya ini memancar dari katoda ke arah anoda. Nah, kemudian kalau tidak didekati dengan lempeng, maka akan lurus di nomor 2 ini. Nah, apabila sinar ini didekati oleh lempeng bermuatan listrik, maka nanti akan berbelok ya, berbelok arah sinarnya ini mendekati kutub positif. Jadi ini lempengnya yang atas bermuatan positif, yang bawah bermuatan negatif. Sinarnya nanti akan berbelok ke arah nomor 1. Jadi berbelok mendekati arah lempeng yang bermuatan positif. Ini artinya sinar katoda itu adalah bermuatan negatif. Jadi kalau kita simpulkan dari sifat sinar katoda itu yang pertama adalah merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Jadi tadi adalah dari katoda di sini menuju anoda. Ya, kemudian yang kedua dapat memutar kincir, artinya merupakan partikel kecil yang tidak terlihat. Jadi dalam tabung sinar katoda itu biasanya ditaruh kincir ya, diletakkan kincir itu sebagai indikator apakah ada partikel yang melewati kincir itu. Kalau kincir itu bergerak, berarti ada partikel yang menggerakkan. Kalau tidak bergerak, berarti tidak ada partikel apa-apa. Nah, biasanya kincirnya itu diletakkan antara katoda dan anoda, jadi di sekitar sini. Jadi kalau kincirnya bergerak, maka artinya ada sesuatu yang melewati kincir tersebut. Kemudian yang ketiga, dibelokkan mendekati muatan positif dalam medan listrik dan medan magnet. Artinya sinar katoda tersebut itu bermuatan negatif. Ini tadi ya, jadi kalau didekati dengan lempeng bermuatan, maka akan berbelok ke arah kutub positif. Kemudian yang keempat, dapat memendarkan berbagai zat. Jadi dapat memendarkan berbagai zat ini maksudnya dapat bersinar ya. Jadi ini yang dimanfaatkan pada tabung televisi. Jadi tabung televisi itu memanfaatkan sifat sinar katoda. Nah, kelemahan dari teori atom Thomson itu adalah Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Ya, jadi di mana positifnya, di mana negatifnya, itu tidak dapat dijelaskan oleh Thomson. Nah, kemudian penyempurnaan teori atom yang selanjutnya itu yang dikemukakan oleh Rutherford. Jadi bentuk atom yang dikemukakan oleh Rutherford itu adalah seperti ini. Jadi ada inti atom. Inti atom itu disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, ini digambarkan sebagai bola berongga yang terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Ya, jadi kalau Dalton dan Thomson itu mengatakan atom itu adalah bola pejal, nah di sini Rutherford mengatakan bahwa atom itu adalah bola berongga. Jadi dalamnya itu berongga, isinya itu adalah ruang hampa udara. Nah, kemudian eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford itu seperti apa? Adalah Rutherford di sini menembakkan partikel alfa dalam lempeng emas ya. Jadi di sini ada partikel alfa ditembakkan dalam lempeng emas, kemudian di sini
beri detecting screen ya. Ini adalah layar untuk mendeteksi sinar. Jadi ketika sinar alfa itu ditembakkan dalam lempeng emas, itu dihasilkan 3 buah sinar, 3 jenis sinar. Jadi ada sinar yang diteruskan kembali, jadi lurus, ada sinar yang dibelokkan, kemudian ada sinar yang dipantulkan kembali. Nah, dari hasil eksperimen ini Rutherford menyatakan bahwa kalau misalnya atom itu bola pejal ya, artinya bola yang penuh berisi, maka harusnya semua sinar itu dipantulkan kembali. Tapi ternyata tidak. Ada sinar yang diteruskan, ada sinar yang dibelokkan. Berarti artinya di dalam atom itu ada ruangan kosong yang bisa dilalui oleh suatu sinar. Nah, kemudian gambaran dari atomnya adalah seperti ini ya. Jadi bolanya ini berongga, jadi dalamnya ini adalah ruang hampa kosong. Kemudian ada inti atom di tengah, dan inti ini sangat kecil ya, sangat kecil kalau dibandingkan dengan atom itu. Ya, jadi kenapa bisa dikatakan sangat kecil? Karena jumlah sinar yang diteruskan itu jumlahnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan sinar yang dibelokkan dan sinar yang dipantulkan kembali. Gitu. Jadi sinar ini yang diteruskan itu yang melalui daerah hampa, ya. Sinar yang dibelokkan itu adalah yang mendekati inti, jadi menyerempet di pinggir, jadi dia dibelokkan, ya. Kemudian sinar yang dipantulkan kembali itu adalah sinar yang tepat mengenai inti atom, ya. Jadi semua massa dari atom itu terletak pada inti atom. Itu adalah teori atom Rutherford. Nah, jadi secara sederhana teori atom Rutherford itu dapat disimpulkan yang pertama, sebagian besar atom itu terdiri atas ruang hampa. Yang kedua, partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Jadi tadi sinar yang dibelokkan adalah yang mendekati inti atom. Kemudian yang ketiga, partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom. Jadi yang dipantulkan itu yang tepat mengenai tengah dari inti atom. Nah, kelemahan teori atom Rutherford ini adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom. Jadi menurut teori fisika klasik, apabila ada suatu partikel yang bergerak mengelilingi partikel lain secara terus-menerus, itu nanti lama-kelamaan akan kehabisan energi, kemudian akan jatuh. Ya, jadi elektron itu kalau bergerak terus-menerus mengelilingi inti atom, nanti lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi, kemudian akan jatuh ke inti atom. Tapi ternyata atom itu tidak demikian, elektron tidak demikian. Jadi elektron itu stabil, terus berputar mengelilingi inti. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Nah, kemudian selanjutnya, teori atom Rutherford itu disempurnakan oleh teori atom Niels Bohr ya. Jadi seperti apa teori atom Niels Bohr? Jadi Niels Bohr ini bentuk atomnya itu didasarkan atas pengamatan terhadap spektrum atom. Ya, ini menggabungkan teori Rutherford dengan hipotesis Planck. Tuh, nah jadi gambaran dari teori atomnya Niels Bohr adalah ada nukleus inti atom. Di dalam inti ini terdiri dari proton dan neutron. Ya, kemudian inti ini dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron ini itu berputar mengelilingi inti itu sesuai dengan orbitnya masing-masing, sesuai dengan lintasannya masing-masing. Jadi ini belum dijelaskan dalam teori atom Rutherford. Jadi Rutherford hanya mengemukakan elektron itu mengelilingi, tapi lintasannya seperti apa tidak dijelaskan. Nah, di sini Niels Bohr itu lebih detail, jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti sesuai dengan orbit dan lintasannya masing-masing, dan setiap lintasan atau orbit itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah eksperimen yang mendasari teori atom dari Niels Bohr ya. Jadi ada suatu tabung pemecah gas yang berisi hidrogen ya. Jadi tabung ini bisa bersinar. Nah, apabila gas yang dipanaskan dalam suhu tinggi ini menghasilkan cahaya terang. Nah, ketika cahaya terang ini dilewatkan pada prisma, maka akan nampak garis-garis berwarna dengan panjang gelombang tertentu yang disebut dengan spektrum garis ya. Jadi ini adalah isinya suatu gas ya, suatu gas.
Nah, gas ini apabila dipanaskan dalam suhu tinggi akan menghasilkan cahaya. Nah, cahaya ini kalau dilewatkan pada prisma, nanti akan menghasilkan spektrum. Nah, spektrum ini memiliki panjang gelombangnya masing-masing. Jadi, merah itu panjang gelombangnya 656,4 nanometer ya. Jadi, ini ada panjang gelombangnya. Itu yang mendasari teori atom Bohr ya. Nah, kemudian teori atomnya Bohr ini terkenal dengan postulat Bohr, ada 4. Yang pertama, elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, disebut dengan kulit. Jadi orbitnya elektron itu dinamakan dengan kulit. Yang kedua, selama berada dalam lintasannya, energi elektron itu selalu tetap. Jadi energinya elektron itu tetap tidak berubah selama elektron itu masih berada dalam lintasannya. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Ya, jadi kalau elektron itu berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain, itu disertai dengan perubahan energi. Nah, kemudian yang keempat, lintasan elektron memiliki momentum sudut yang harga momentum sudutnya itu adalah kelipatan dari H/2pi. H itu adalah tetapan Planck, pi itu adalah 3,14. Ini belum kita bahas di SMA, nanti kalau sudah di perguruan tinggi akan diperdalam mengenai momentum sudut dari suatu elektron ini. Nah, ini adalah gambaran tingkatan energi dari teori atom Bohr ya. Jadi, ini adalah inti atom. Inti atom itu bermuatan positif ya, karena di dalamnya ada proton dan neutron. Neutron itu netral, proton itu bermuatan positif. Jadi, inti itu adalah bermuatan positif. Kemudian ini ada lintasan pertama, lintasan yang paling dekat dengan inti, ini diberi nama K, lintasan K atau kulit K. Kemudian ini lintasan yang kedua yang lebih luar, diberi nama kulit L, kemudian lebih luar lagi kulit M, kulit N. Jadi ini urut abjad ya. K, L, M, N, O, dan seterusnya. Nah, masing-masing lintasan ini punya tingkat energinya. Jadi ini dilambangkan dengan E1, kemudian E2, E3, E4, dan seterusnya. Jadi ini tingkat energi 1, energi 2, energi 3. Nah, semakin mendekati inti, ini energinya semakin rendah. Ya, jadi di sini energinya rendah, semakin keluar semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ya, jadi ini kulit K, ini adalah N-nya sama dengan 1. Jadi N ini adalah kulit, maksudnya adalah kulit yang pertama. Ini N2 berarti kulit yang kedua, N3 adalah kulit yang ketiga, N4 adalah kulit yang keempat. Kulit yang keempat itu namanya adalah kulit N. Nah, kemudian tadi dikatakan menurut teorinya Niels Bohr, elektron itu bisa berpindah. Nah, jadi misalnya ada suatu elektron itu terletak pada kulit K. Ya, ini kan energinya rendah. Misalnya elektron ini berpindah ke kulit L. Ini energinya lebih tinggi. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Maka ini yang dilakukan adalah elektron ini kekurangan energi karena ini rendah, ini tinggi. Maka yang dilakukan adalah dengan cara menyerap energi. Nah, sama juga misalnya dari kulit K berpindah ke kulit N. Ini energi rendah, di sini energinya tinggi. Maka energinya elektron itu kurang. Ya, nah kemudian elektron apa yang dilakukan adalah menyerap energi. Ya, jadi ketika suatu elektron itu menyerap energi, maka elektron itu akan berpindah ke kulit yang energinya lebih tinggi ya. Nah, kemudian sebaliknya, apabila elektron itu berpindah dari kulit yang tingkat energinya lebih tinggi ke kulit yang tingkat energinya lebih rendah, jadi misalnya ini dari kulit L ke kulit K, maka elektron tersebut adalah membebaskan suatu energi. Ya, jadi ini sama, ini dari kulit N ke kulit K, atau dari kulit N ke kulit L, ini dengan cara membebaskan energi karena dari energi tinggi ke energi rendah, jadi kelebihan, jadi harus ada yang dilepaskan energinya. Ini adalah teori atom Niels Bohr. Nah, kelemahan dari teori atom Bohr ini adalah tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Jadi tadi spektrum warnanya itu hanya bisa digunakan untuk menjelaskan atom-atom dengan jumlah elektron yang kecil ya. Jadi kalau jumlah elektronnya banyak itu tidak bisa dijelaskan dengan teori atom Bohr.
Nah, kemudian yang selanjutnya, teori atom modern ya, yang sampai sekarang belum ada penyempurnaannya, ya, atau disebut juga dengan teori atom mekanika kuantum, itu atom digambarkan sebagai awan elektron. Ya, jadi bentuknya seperti awan. Jadi ada inti atom ya di tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron. Elektron ini berupa awan ya. Nah, kemudian teori atom modern ini dikemukakan oleh Werner Heisenberg dan Edwin Schrödinger. Ya, jadi teori ini berakar pada hipotesis de Broglie yang menyatakan bahwa cahaya itu dapat berperilaku sebagai materi dan dapat berperilaku sebagai gelombang. Ya, dan juga Werner Heisenberg ini menyampaikan prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Ini yang berbunyi tidak mungkin dapat ditemukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau probabilitas menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Ya, jadi kalau kita simpulkan dari prinsip ketidakpastian Heisenberg ini adalah elektron itu tidak bisa ditentukan kedudukannya secara pasti. Yang bisa ditentukan hanya kemungkinannya saja atau probabilitasnya. Gitu. Jadi probabilitas atau kemungkinan ditemukannya elektron itu digambarkan dalam suatu persamaan matematis oleh Schrödinger. Jadi ini persamaan Schrödinger bentuknya seperti ini ya. Ini terlalu rumit untuk kita pelajari di level SMA, jadi nanti akan dipelajari di level perguruan tinggi. Nah, hasil dari penyelesaian fungsi gelombang ini ya, fungsi gelombang dari Schrödinger ini menghasilkan 3 bilangan kuantum yang menunjukkan daerah kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti atom yang disebut dengan orbital. Gitu. Jadi orbital itu adalah probabilitas ditemukannya elektron. Gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan teori atom mekanika kuantum itu adalah atom terdiri atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilinginya pada orbital tertentu. Kemudian, orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian elektron ditemukan. Kemudian yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Ini adalah teori atom mekanika kuantum apabila kita rangkum. Ya, jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai struktur atom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.